Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian diberi kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Amin. Ketemu lagi dengan aku Zakiah Nur Azizah, mahasiswi UIN Raden Masa Surakarta semester 6. Di sini aku akan membahas suatu hal yang penting dan perlu kita ketahui dalam beragama Islam. Tetapi sebelum membahas materi tersebut, aku mau bertanya nih kepada teman-teman. Tahu nggak sih kalian tujuan Allah menurunkan agama Islam kepada manusia itu untuk apa? Ya, betul sekali. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kalau kita mengingat sejarah di masa lalu tentang Islam sebelum datang kepada manusia itu sangat gemar berbuat yang tercela, berbuat suatu perilaku yang tercela, seperti gemar mabuk-mabukan, gemar saling membunuh, terus mengundi nasib anak panah, dan itu termasuk perbuatan yang jahiliyah. Tetapi ketika Islam datang, Islam membawa pengaruh yang signifikan terhadap manusia tersebut. Akhirnya Islam menjadi pedoman dalam kehidupan manusia sampai detik ini. Nah, di Indonesia sendiri Islam menjadi agama terbesar karena mayoritas masyarakat Indonesia itu memeluk agama Islam. Di mana kita juga mengetahui bahwa Indonesia mengakui 6 agama, yaitu yang pertama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Artinya apa? Ketika Islam itu menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia, maka secara tidak langsung Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap sudut pandang kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sudut pandang ajaran agama Islam terhadap kehidupan manusia, Islam memiliki konsep wasatiyah Islamiyah atau moderasi Islam untuk menghadapi fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan agama Islam dengan kehidupan manusia. Jadi, di sini kita akan membahas moderasi Islam menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan ulama. Yang pertama, Muhammad Ali As-Salafi. Dalam basisnya yang berjudul Wasatiyah fil Qur'anil Karim, beliau menjelaskan bahwa ada 4 akar kata wasatiyah dalam Al-Quran yang artinya hampir mirip. Yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143 pada lafal wasatan yang bermakna sikap adil dan pilihan. Terus yang kedua ada Quran surat Al-Baqarah ayat 238 pada lafal al-wusta yang memiliki arti paling baik dan pertengahan. Terus yang ketiga dalam Quran surat Al-Qalam ayat 28 pada lafal al-satuhum yang memiliki arti paling ideal, paling baik, berilmu, dan berakal. Terus yang keempat atau yang terakhir pada Quran surat Al-Adiyat ayat 5 pada lafal fawasaqna bihi yang bermakna tengah-tengah atau pertengahan. Sedangkan menurut As-Sunnah, dalam beberapa hadis Nabi, wasatiyah juga memiliki beberapa makna. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, posisi tengah penuh keberkahan. Yang ketiga, posisi terbaik, di mana dicontohkan posisi terbaik ini dicontohkan melalui zakat. Nah, zakat bisa diterima itu hanya berasal dari harta terbaik atau harta pertengahan. Jadi zakat tidak bisa menerima yang berasal dari harta buruk atau harta mewah. Harta buruk ini contohnya seperti harta yang diperoleh dari hasil korupsi, maling, mencuri. Lalu harta mewah itu contohnya seperti emas, perak, atau hewan-hewan yang ditunggangi untuk melakukan suatu pekerjaan setiap hari. Seperti itu. Kalau menurut ulama, aku mengambil sudut pandang dari Syekh Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya Al-Manar. Dia menjelaskan atau dia menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 143 di mana beliau menjelaskan bahwa manusia itu adalah umat rohani dan jasmani, yang berarti manusia itu memiliki 2 kesempurnaan yang akan menjadi saksi dalam kehidupannya. Nah, beliau juga menerangkan bahwa kelompok pemuja jasad itu hanya mementingkan fisiknya saja tanpa memperhatikan keadaan rohani. Nah, kelompok pemuja jasad ini adalah kelompok jasmaninya yang mementingkan dunia. Lalu kelompok yang selanjutnya adalah kelompok ekstrim terhadap agama. Mereka menganggap bahwa dunia ini hanyalah penjara bagi roh, dan cara mereka membebaskan
meninggalkan dunia dan menyakiti jasmaninya. Menurut Rashid Ridho, dua kelompok ini sudah keluar dari sikap adil dan seimbang. Karena beliau menganggap bahwa manusia itu harus seimbang antara rohani dan jasmaninya. Artinya, ketika manusia itu membangun spiritual rohani atau membangun keimanannya dan meningkatkan keimanannya, mereka harus juga meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan paham akan teknologi agar umat muslim itu bisa bangkit dan bisa menghadapi kemajuan dunia yang sangat cepat. Moderasi Islam beragama atau moderasi Islam beragama ini adalah sikap manusia di mana kita menghadapi persoalan dan mencari solusi dan meninggalkan kekerasan. Nah, dalam beragama atau dalam moderasi agama ini juga diajarkan untuk kita itu tidak mencela keyakinan orang lain. Artinya, kita harus toleransi, tidak boleh mencela kepercayaan orang lain. Walaupun dalam hati kita menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Dalam untuk berbuat adil atas dasar kemanusiaan dan mengajarkan kita untuk menegakkan kebenaran tanpa kita harus memandang dulu mereka sukunya apa, agamanya apa, dan lain sebagainya. Intinya, moderasi beragama ini mengajarkan kita untuk berbuat seimbang antara akhirat dan dunia, dan kita dituntut untuk toleransi terhadap perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman dalam diri kita dan orang lain. Lalu yang terakhir, kita diajarkan untuk berbuat adil dan membela kebenaran di atas segala apapun. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan, materi yang dapat aku sampaikan. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini bisa mengambil pelajaran dan mengambil hikmah atas materi ini. Dan aku mohon maaf terhadap kekurangan ketika aku menyampaikan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.